Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Gimana kabarnya? Semoga baik-baik semua ya. Sebelumnya kita baca alhamdulillah terlebih dahulu karena kita sudah dipertemukan di mata pelajaran hari ini, diberi kesehatan dan keselamatan hari ini. Dan kita berdoa semoga semua pandemi ini berakhir dengan cepat dan kita segera dipertemukan. Oke, hari ini pelajaran sarana dan jadi kalian harus tahu dulu apa itu tata ruang kantor. Nah, jadi nama lainnya adalah office layout. Bahasa Inggrisnya adalah office layout. Nah, ini adalah pengertian tata ruang kantor. Jadi tata ruang kantor itu adalah pengaturan dan penyusunan seluruh mesin kantor, mesin komunikasi, perlengkapan kantor, perabot kantor, dan interior kantor pada tempat yang tepat sehingga pegawai bisa bekerja dengan nyaman, baik, bebas, dan leluasa untuk bergerak. Hal tersebut tentunya akan tercapai efisiensi kerja. Jadi, tata ruang kantor di sini kalian diharapkan bisa mengatur dan menyusun seluruh mesin kantor, mesin komunikasi, dan yang lainnya itu pada tempat yang tepat. Nantinya pegawai-pegawai bisa bekerja dengan nyaman kan? Nyaman, baik, dan enak kan bekerja. Bisa leluasa dia bergerak, tidak harus terhalang perabot kantor atau yang lainnya. Nah, hal tersebut tentunya pasti akan menyenangkan dia dan akhirnya kerjanya bagus dan akhirnya dia bisa mengerjakan pekerjaannya dengan sempurna. Nah, jadi itu tujuan dari menata ruang kantor tersebut. Ya, dan nantinya kalian pada saat menata ruang kantor itu tidak sembarangan. Ada aturan yang harus kalian penuhi. Jadi, saat kalian menata ruang kantor itu tercipta efisiensi yang bagus dalam penataannya, tidak sembarang. Nah, jadi kita belajar di sini untuk caranya bagaimana menata ruang kantor itu dengan baik dan benar. Dan tidak sembarangan. Semua orang pasti tahu kan menata ruang itu. Tapi di sini kita belajar cara yang tepat dan bagus untuk menata ruang tersebut sehingga tercapai tadi efisiensi kerjanya. Oke, kita lanjutkan. Untuk menata ruang kantor ini ada namanya asas. Asas itu adalah prinsip dasar dalam menata ruang kantor. Nah, ada prinsipnya, ada hukumnya dalam menata ruang kantor supaya tercapai tadi efisiensi kerjanya. Nah, yaitu ada asas namanya. Asas tata ruang kantor. Di sini ada 6 asas tata ruang kantor. Yang pertama ada asas terpendek. Yang kedua ada asas rangkaian kerja. Yang ketiga asas penggunaan segenap ruangan. Yang keempat ada asas perubahan susunan tempat. Yang kelima ada asas integrasi kegiatan. Dan yang keenam adalah asas keamanan dan kepuasan. Nah, jadi ada 6 asas ruang kantor. Ini sudah paten dan memang ada 6 ini ya. Jadi ada 6. Satu-satu nanti saya jelaskan apa itu asas terpendek dan yang lainnya ya. Oke, yang pertama adalah asas terpendek. Asas terpendek ialah penyusunan perlengkapan atau alat dan perabotan yang menunjang pekerjaan yang tidak berjauhan. Nah, maksud dari asas ini adalah kalian bisa menyusun perlengkapan alat atau perabotan yang menunjang pekerjaan kalian itu tidak berjauhan. Jadi kalian bisa kan, misalnya contohnya pulpen kalian taruh di atas meja kerja kalian, itu kan menggunakan asas terpendek namanya. Peralatan kantor kalian, alat kalian itu kalian taruh dekat kalian agar tidak berjauhan. Itu fungsinya ya tadi efisiensi kerja kalian kan berpengaruh. Nah, itu ya. Kalau tidak menggunakan asas terpendek ini sulit. Contohnya pulpen kalian taruh di dalam piling kabinet, sedangkan piling kabinetnya jauh dari kalian, itu kan mengurangi efisiensi kerja kalian akhirnya. Nah, maka dari itu asas terpendek ini adalah asas hukum dasar yang penting dalam menata ruang kantor ya. Nah, tidak hanya alat kan, ada juga situ perabotan. Jadi perabotan seperti meja, ya meja kerja kalian harus dekat kan dengan kalian. Misalnya kursi kalian berjauhan dengan meja kalian kan aneh. Nah, jadi harus memang dekat kan dengan kerja kalian. Nah, itu fungsinya asas terpendek. Kita lanjut asas berikutnya. Yang kedua adalah asas rangkaian kerja.
Menurut asas ini, tata ruang yang baik adalah yang menempatkan para karyawan dan alat-alat berdasarkan rangkaian yang sejalan dengan urutan penyelesaian suatu pekerjaan. Nah, artinya di sini asas rangkaian kerja ini diharapkan karyawan itu dan alat-alat yang dia gunakan untuk bekerja itu sesuai dengan urutannya masing-masing. Misalnya contohnya seperti ini, si A bekerja kan di sebuah ruangan, dia menggunakan laptop. Saat dia menggunakan laptop kan dia pasti mencetak dokumen. Nah, otomatis ada printer kan. Nah, jadi pas ada printer itu, seharusnya printer itu diletakkan contohnya di sebelah laptop dia, agar kan itu urutan dari dia ngetik di komputer dulu atau ngetik di laptop dulu dan dia lanjutkan ke print. Nah, usahakan itu kan harus berurutan kan, rangkaian kerjanya kan dari ngetik laptop baru di print. Nah, itu harus didekatkan dan juga diurutkan. Nah, supaya tidak mengurangi waktu kita dalam bekerja kan, karyawan tersebut dalam bekerja. Nah, kalau yang contoh yang salah misalnya printnya berjauhan juga, printnya berjauhan dengan laptop atau komputernya, dia malah mesin fotokopi yang di sebelah dia. Nah, itu kan salah, itu kan tidak sesuai urutan. Atau printernya yang di meja dia, sedangkan komputernya di meja yang lain, di meja kosong. Nah, itu salah kan? Masa dia nggak ada printer dulu, salah kan? Tidak sesuai dengan urutan penyelesaian pekerjaannya. Jadi itu asas rangkaian kerja. Contohnya ya, itu tadi bedanya rangkaian kerja dan terpendek. Kalau terpendek tadi kan agar tidak berjauhan, sedangkan rangkaian kerja ini sesuai dengan urutannya agar mengurangi waktu yang kita perlukan dalam bekerja. Nah, itu asas rangkaian kerja. Kita lanjut ke asas yang berikutnya, yaitu asas penggunaan segenap ruangan. Yang ketiga ini adalah asas penggunaan segenap ruangan yang dipakai untuk menata ruang kantor dengan memakai ruang kantor yang ada. Jadi maksudnya di sini adalah ruangan itu harus benar-benar dipakai dalam sebuah kantor. Jangan sampai ada yang kosong. Maksudnya bukan hanya ruangan saja yang kosong, tapi space-nya lah. Tahu kan space-nya? Space itu adalah di dalam ruangan tersebut ada celah yang kosong. Jangan sampai ada celah yang kosong yang benar-benar luas celahnya itu. Kalau yang sedikit aja kosong ya nggak apa-apa. Ini yang celahnya luas, misalnya pada saat di dalam ruangan tersebut, contohnya sebelah kiri penuh, sebelah kanan kosong sama sekali, nggak ada apa-apa, nggak ada perabot kantor, nggak ada mesin kantor, nggak ada mesin komunikasi, nggak ada, kosong sama sekali. Sebelah kirinya malah banyak. Nah, itu kan salah. Artinya tidak menggunakan asas penggunaan segenap ruangan. Jadi harus diterapkan asas penggunaan segenap ruangan ini agar ruangannya benar-benar ditata dengan rapi dan ruangannya itu tidak penuh dan juga tidak kosong sebagian gitu. Jadi pas gitu penempatannya. Walaupun ada celah sedikit gak apa-apa, itu wajar. Gak mungkin kan sesak sama sekali. Nah, jadi itu harus balance ya, balance penempatannya. Makanya itu dari asas penggunaan segenap ruangan itu perlu untuk diterapkan. Kita lanjut ke asas berikutnya, yaitu asas perubahan susunan tempat. Berdasarkan asas ini, tata ruang yang baik adalah tata ruang yang bisa diubah atau disusun kembali dengan mudah dan tidak memerlukan biaya yang besar. Nah, artinya saat kalian menata ruang itu tidak hanya tidak hanya rangkaian kerjanya ataupun asas terpendeknya, tapi kalian juga harus menyusun barang-barang kalian itu nantinya agar mudah dipindah. Kenapa? Karena pasti suatu saat kalian bekerja itu bertahun-tahun itu pasti akan mengalami namanya kebosanan untuk melihat barang-barang yang di situ-situ aja tempatnya. Jadi kalian perlu pengubahan barang juga tempatnya agar kalian tidak bosan untuk bekerja. Jadi itu fungsinya asas perubahan susunan tempat itu ya. Jadi barang yang kalian tempatkan itu usahakan mudah untuk dipindah, mudah untuk diubah posisinya. Nah, jangan sampai sulit untuk diubah posisinya. Nah, pasti suatu saat kan kalian pasti akan mengubah-ubah tempatnya dalam kantor tersebut. Nah, entah itu karena faktor kebosanan ataupun faktor yang lain, misalnya contohnya apa, ada apa misalnya, maka harus diubah. Nah, maka dari itu asas perubahan susunan tempat ini penting ya, penting. Nah, daripada kalian kan misalnya contohnya meja dan kursi kerja kalian letakkan di belakang lemari,
Sedangkan untuk memindahkan kursi dan meja kalian itu kan harus memindahkan lemari kalian dulu. Nah, itu kan memerlukan biaya yang besar. Misalnya contohnya harus membayar orang untuk mengangkat lemari tersebut, beberapa orang. Nah, itu kan menambah biaya. Sedangkan kalau kalian bisa yang mudah, kenapa yang harusnya sulit kan? Nah, jadi misalnya lemarinya diletakkan yang menempel dekat dengan dinding saja. Jadi meja dan kursi kalian bisa atur, kalian pindah-pindah kan dengan yang lain. Ya, jadi itu asas perubahan susunan tempat. Kita lanjut ke yang kelima, yaitu asas integrasi kegiatan. Ialah tata ruang dan peralatan harus mengintegrasikan kegiatan antar dan inter bagian yang ada di dalam organisasi, sehingga akan saling berkaitan atau terintegrasi secara harmonis. Yang artinya kalian di sini menata ruang dan peralatan kalian itu harus saling berintegrasi. Tahu kan integrasi itu artinya saling berhubungan antar bagian. Misalnya di dalam ruangan kalian itu ada staf dan juga ada kepala bagian. Nah, kepala bagian ini kan ruangannya terpisah. Biasanya ada yang satu ruangan itu ada ruangan lain untuk kepala bagian, dia khusus. Nah, maka dari itu harus ditata itu agar kegiatan kalian dengan kepala bagian itu bisa berlangsung dengan baik, secara harmonis. Nah, jadi tidak berjauhan. Misalnya contohnya integrasi kegiatan ini adalah kepala bagian kalian beda ruangan, beberapa ruangan jaraknya, itu kan menyulitkan, sehingga komunikasi antar staf dan kepala bagian itu kan jarang. Nah, maka dari itu walaupun beda ruangan, paling tidak berdekatan lah, ruangannya bersebelahan lah. Nah, itu fungsi dari asas integrasi kegiatan. Kalaupun bukan dengan kepala bagian saja, bisa juga dengan bidang yang lain. Misalnya si A bekerja di bidang pertanahan, yang B bekerja di bidang kehutanan. Nah, itu kan bidang. Misalnya dalam satu kantor itu ada 2 bidang contohnya. Maka bidang itu saling berkaitan kan, saling kerjanya saling berhubungan. Maka dari itu ruangannya itu harus lebih tepatnya disebelahkan, ya, didekatkan, jangan berjauhan, agar saling berkaitan tadi integrasinya dan harmonis tercipta hubungan antara ruangan A dan ruangan si B. Nah, jadi itu ya fungsi dari asas integrasi kegiatan. Dan yang keenam adalah asas keamanan dan kepuasan. Berdasarkan asas ini, tata ruang dan peralatan kantor harus bisa membuat karyawan bisa bekerja secara nyaman, aman, dan puas. Sehingga tujuan dari organisasi atau perusahaan bisa tercapai dengan baik dan maksimal. Apabila asas ini tidak diaplikasikan, mustahil pekerjaan kantor bisa dilaksanakan dengan baik. Nah, jadi asas keamanan dan kepuasan ini adalah asas yang penting sekali dalam pekerjaan di kantor maupun di sebuah perusahaan lah. Jadi ini sangat penting. Kenapa? Karena keamanan itu adalah yang paling penting saat kita bekerja. Ya, diharapkan saat kalian menata ruang kantor itu adalah menata dengan aman, agar para karyawan itu bekerja dengan baik, sehingga dia puas kan bekerja, tidak ada rasa ketakutan ataupun kecemasan. Nah, dia bekerja kan akhirnya menghasilkan suatu pekerjaan yang bagus kan, yang baik. Kalau dia aman, kalau dia merasa tenang. Nah, maka dari itu bagaimana caranya kita menata ruang ini agar tercipta keamanan dan kepuasan, ya. Contohnya, misalnya di ruangan tersebut tersedia mesin komunikasi yang menghubungkan antar ruangan. Misalnya si karyawan A ini dia berada di ruangan tingkat 3, sedangkan itu adalah ruangan tertinggi misalnya contohnya. Maka mesin komunikasi ini diperlukan untuk apa? Untuk apabila terjadi sesuatu hal yang tidak di luar keinginan para pekerja tersebut, dia bisa menghubungi karyawan yang ada di bawah. Nah, itu kan dia merasa aman kan? Karena ada mesin komunikasi, dia merasa lega saja, karena apabila terjadi sesuatu dia bisa langsung menelpon tanpa dia harus lari apabila dia terjebak misalnya di dalam ruangan tersebut. Nah, maka dari itu asas keamanan ini penting.
Jadi kan karyawan tersebut merasa aman, dia tenang. Oh, ada mesin komunikasi di sini, walau kalau suatu saat terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, dia bisa menelpon dengan cepat kan di dalam ruangan tersebut. Nah, maka dari itu salah satu contoh saja. Banyak lagi masih asas keamanannya. Menata ruang itu dengan yang aman dan agar karyawan merasa puas. Misalnya contohnya lukisan dinding kemarin. Nah, itu kan salah satu menerapkan asas kepuasan kepada karyawan. Nah, itu contohnya ya. Jadi itu adalah 6 asas yang di dalam menata ruang kantor ya. Asas atau prinsip untuk menata ruang kantor itu ada 6. Nah, pada suatu saat kalian nanti bekerja, itu diharapkan ke-6-6-nya ini diterapkan dalam ruangan kalian. Kalau kalian jadi karyawan ataupun jadi kepala bagian ataupun jadi kepala dinas ataupun jadi manajer perusahaan ataupun jadi direktur, itu usahakan 6 ini diterapkan dalam menata ruang kantor kalian agar pada suatu saat kalian dan para karyawan yang ada di kantor tersebut merasa tercapai apa yang dia inginkan, dia puas, dia efisiensi kerjanya bisa menjadi lebih baik ya. Oke, ada pertanyaan dari semua materi pelajaran hari ini? Memang ada, bisa tanyakan saya langsung, bisa WA saya, bisa email saya, atau bisa telepon saya juga. Thank you for watching, dan semoga ilmu hari ini bermanfaat, dan semoga hari ini semua ilmu kita serap. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.